Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini Tuhan, dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas kita diambil dari Yesaya 42 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Nyanyian hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku padanya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Pulau-pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia, yang mendiaminya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu, aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia, terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku, Tuhan, itulah namaku. Aku tidak memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Hal-hal yang dahulu diberitahukan sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sekarang telah memasuki minggu kedua tahun yang baru, tahun 2026 ini. Biasanya pada awal tahun, orang-orang mengisi hidup mereka dengan berbagai resolusi. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih bahagia. Kalender baru dibeli, rencana disusun, semangat dibangkitkan. Tahun baru terasa seperti lembar kosong yang siap diisi dengan harapan. Tapi mari kita jujur, meski kalender telah berganti, dunia tidak serta-merta menjadi baru. Di berita kita masih melihat konflik, di keluarga masih ada pertengkaran, dalam hati banyak orang masih ada luka yang belum sembuh. Bahkan sebagian orang mungkin berkata, apa gunanya tahun baru kalau masalahnya masih lama? Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membayangkan satu kisah nyata yang mewakili jutaan orang hari ini. Di sini ada kisah tersebut adalah sebagai gambaran buat kita adalah seorang ibu muda duduk di meja makan rumah kontrakan kecilnya. Di hadapannya kalender tahun 2025 baru saja digantung. Maksud saya, di hadapannya kalender tahun 2026 baru saja digantung. Tapi ia tidak tersenyum. Ia memandang angka-angka tanggal itu dengan mata kosong. Tahun lalu suaminya kehilangan pekerjaan. Usahanya gagal. Tabungan mereka habis. Sekarang ia sendirian.
berusaha menghidupi 2 anak. Harapan seakan telah habis. Ia berdoa, tapi terasa sepi. Ia bertanya dalam hati, Tuhan, apakah Engkau masih ada? Apakah Engkau masih bekerja? Di mana keselamatanmu? Atau juga kita coba lihat dari kisah seorang pemuda yang baru saja menyelesaikan studinya. Seorang pemuda ini, ia adalah seorang yang pintar, punya nilai bagus, tapi hari-harinya dihabiskan bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan bersembunyi dari rasa malu dan tekanan sosial. Ia merasa tertinggal. Ia membandingkan hidupnya dengan teman-temannya yang seolah-olah sudah mapan. Ia merasa gagal. Ia bergumul dengan identitas dan tujuan hidupnya. Ia merasa buta, tidak tahu arah. Ia berkata dalam hatinya, Tuhan, apakah Engkau melihatku? Apakah masa depan bagiku? Mungkin saudara-saudara, hari ini sebagian dari kita juga membawa kegelisahan yang sama. Kita datang ke gereja, berharap tahun ini berbeda, berharap tahun ini lebih baik, tapi jauh di lubuk hati kita masih bertanya-tanya, apakah keselamatan Tuhan nyata bagiku? Apakah kabar baik di tengah dunia yang buruk ini? Dan kepada kita semua juga, saudara-saudara, yang letih, yang ragu, yang haus pengharapan, di sini kita diajarkan Tuhan tidak menjawab dengan teriakan. Ia membalas dengan kemarahan. Ia tidak membalas dengan kemarahan. Ia tidak menyuruh kita berjuang sendiri. Sebaliknya, ia berkata dengan lembut namun tegas. Di Kejadian 42 ayat 1, seperti lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Kalimat ini seperti bisikan surgawi di tengah dunia yang gaduh. Bukan hanya penghiburan, tapi deklarasi dari Allah sendiri. Disebutkan, aku belum selesai bekerja. Aku masih menyatakan keselamatanku. Lihat, aku mengutus hambaku. Di Yesaya 42 ayat 1-9 ini adalah nubuat luar biasa yang disampaikan kepada Israel saat mereka berada dalam masa tergelap mereka. Dalam pembuangan di Babel, segala hal yang mereka andalkan telah lenyap, yaitu kota suci, bait Allah, pemerintahan, bahkan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Dan mereka bertanya, apakah Tuhan sudah meninggalkan kami? Dan Tuhan menjawab dengan memperkenankan cara kerjanya yang baru. Bukan dengan kekuatan militer, bukan dengan kemegahan politik, tapi dengan seorang hamba. Hamba ini bukan sembarang hamba. Ia adalah yang dipilih oleh Allah sendiri, yang diurapi oleh Roh Kudus, dan yang diutus untuk menyatakan keadilan, memulihkan yang luka, membebaskan yang terikat, dan membawa terang kepada bangsa-bangsa. Ini adalah pengharapan yang sungguh baru. Ini bukan sekedar motivasi, ini adalah deklarasi penyelamatan ilahi. Ini adalah janji bahwa Allah tidak diam, bahwa keselamatan masih tersedia, bukan hanya untuk Israel, tapi untuk setiap orang yang mau melihat Sang Hamba dan percaya. Hari ini, saudara-saudara, kita akan menyelami lebih dalam siapa Sang Hamba itu, bagaimana Allah bekerja melaluinya, dan mengapa hal itu relevan dan sangat penting bagi kita yang hidup di tahun 2026 ini. Di tengah dunia yang kacau, namun masih dijangkau oleh kasih karunia Allah. Mari kita dengar suara Tuhan melalui Yesaya 42 ayat 1-9 ini. Membuka hati kita untuk melihat cara Allah menyatakan keselamatannya. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kesetiaan. Bukan melalui penghakiman, tapi melalui pemulihan. Dan semoga kita semua yang mungkin merasa patah, yang mungkin merasa pudar, dan mungkin kehilangan arah,
bisa mendengar dengan jelas suara Tuhan berkata, "Lihat, itu hambaku, untuk engkau, untuk keselamatanmu, dan untuk dunia." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, izinkan saya membawa saudara-saudara kembali ke sebuah kota yang bernama Babel. Tempat yang tidak hanya berjarak ribuan mil dari rumah orang Israel, tapi juga jauh dari pengharapan mereka. Bayangkan saudara-saudara, kota yang ramai, kota yang meriah, dan kota yang berkilauan. Bangunan-bangunan tinggi memantulkan cahaya matahari, tapi di tengah keramaian itu ada suatu kesunyian yang memilukan. Orang Israel duduk di pinggir sungai dan mereka menangis. Mereka tidak menangis karena lapar. Mereka menangis karena tempat yang seharusnya menjadi lambang keselamatan dan kemuliaan Tuhan, yaitu Yerusalem, telah hancur pada mereka. Mereka tidak menyerah pada kekuatan bangsa lain. Mereka menyerah pada rasa putus asa. Dan disitulah Tuhan berbicara di Yesaya 42 ayat 1. Katakan, "Lihat, itu hambaku yang kupegang. Lihat, itu hambaku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada sesuatu yang luar biasa terjadi pada saat itu. Tuhan menegaskan kembali misi keselamatannya di tengah dunia yang rusak. Bukan dengan kekuatan politik atau penaklukan militer, tapi melalui hamba yang dipilih. Apa yang sedang terjadi di dunia saat Yesaya menulis ini bukan sekedar cerita sejarah. Sama seperti Babel, dunia kita juga penuh dengan orang yang letih. Dunia kita penuh dengan hati yang patah. Dunia kita juga penuh dengan harapan yang sirna. Dan dunia kita juga penuh dengan masa depan yang tampak tidak pasti. Namun Tuhan tidak diam. Dia tidak meninggalkan kita dalam keputusasaan. Dia datang melalui hambanya yang membawa keselamatan. Kita akan mengupas ini bagian demi bagian. Tapi sebelum itu, mari kita bertanya, apakah saudara-saudara merasa hidup saudara-saudara seperti Babel, penuh kebisingan tapi tanpa pengharapan sejati? Jika iya, dengarkanlah suara Tuhan. Lihat, itu hambaku. Allah masih bekerja. Dia menyatakan keselamatan. Dia belum selesai denganmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam tradisi Yahudi, seorang hamba bisa berarti seorang pelayan, bisa juga seorang budak atau figur yang direndahkan. Tapi perhatikan bagaimana Allah mendeskripsikan hamba ini. Di ayat 1 di Pesibel adalah yang kupegang. Lihat hambaku. Itu kalau lanjutannya adalah yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Nah, itulah arti seorang hamba di sini. Itulah yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Saya coba mengilustrasikan begini. Bayangkan seorang anak laki-laki yang kesakitan setelah jatuh dari sepeda. Ia tergelak di tanah. Tangan dan lutut berlumur tanah. Menangis. Lalu orang dewasa yang lewat bisa saja berkata, "Bangun, kau terlalu lemah." Tapi seorang ayah yang mencintainya berkata, "Ayo, di sini, aku pegang tanganmu." Ia tidak merendahkan, bukan pula mengabaikan luka itu, tapi mengangkat dan memegangnya. Begitu juga dengan hamba ini. Ia bukan hanya seorang hamba biasa. Dia dipilih oleh Allah sendiri, dan Allah berkenan kepadanya. Dan siapa hamba itu? Nah, dalam perjanjian baru, Yohanes menegaskan bahwa inilah yang disebut Yesus Kristus. Di Matius 12 ayat 18 disebutkan, Rasul Matius mengutip ayat 42 ayat 1 ini. Ketika Yesus mulai pelayanannya, "Lihatlah hambaku yang aku pilih." Kita bisa baca di Matius 12 ayat 18. Yesus adalah penggenapan dari hamba yang diramalkan berabad-abad sebelumnya. Dialah yang terpilih oleh Allah. Dialah yang dimateraikan oleh Roh Kudus.
Dialah yang diberikan otoritas untuk membawa keselamatan. Tapi keselamatan itu bukan melalui politik, bukan melalui kekayaan, bukan lewat kemenangan militer, tapi melalui kasih yang rendah hati dan hidup yang diserahkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Allah berkata tentang hambanya. Kita baca di Yesaya 42 ayat 2-3. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Bulu yang patah tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Kita terbiasa dengan gambaran kuasa yang keras, yaitu kuasa yang keras itu adalah maksudnya pemimpin yang berteriak. Kuasa yang keras itu maksudnya kekuatan yang menekan. Kuasa yang keras itu maksudnya adalah hukum yang menghukum. Namun ada cara keselamatan Tuhan yang berbeda, yaitu di sini disebutkan kuasa itu adalah ia lembut, bukan keras. Hamba ini tidak berteriak. Ia berbicara dengan kelembutan yang menyembuhkan. Bayangkan, seorang yang hidup dalam masa rasa malu, rasa trauma dan penyesalan, suara hatinya sudah begitu keras, sehingga ia sendiri tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan kemudian ia bertemu dengan Yesus. Suara Tuhan itu datang seperti angin sepoi-sepoi yang merangkul kepedihan, bukan menghancurkannya. Di sini juga disebutkan yang keras itu adalah ia memperhatikan yang rapuh. Artinya Allah tidak datang untuk mematahkan bulu yang patah. Ia datang untuk menopangnya dan memulihkannya. Kita tahu orang seperti itu adalah orang yang hampir menyerah. Orang yang berdoa tapi tidak merasa didengar. Orang yang merasakan beban hidup terus menekan. Namun Yesus berkata kepada mereka, barang siapa yang lelah dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Kita baca di Matius 11 ayat 28. Barang siapa yang lelah dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Di sini juga disebutkan bulu yang patah tidak akan diputuskan. Artinya Allah peduli kepada mereka yang merasa tidak layak, yang merasa kecil dan hampir padam. Dia tidak mematahkan mereka. Dia memulihkan mereka. Ini adalah cara keselamatan Tuhan. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kasih yang menjamah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah juga mengatakan tentang hamba, yaitu tadi di Yesaya 42 ayat 1 ini disebut, Aku telah menaruh rohku padanya. Aku telah menaruh rohku padanya. Dan kemudian di Yesaya 42 ayat 4 dinyatakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai di ayat 4. Ini bukan sekedar kalimat pujian, ini adalah peta misi keselamatan. Roh Kudus bukan sekedar hadiah emosional. Roh adalah sumber kekuatan yang memampukan hamba untuk bertahan, untuk setia, dan untuk menyatakan keadilan sampai akhir. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita ilustrasikan, seorang pelaut kecil di tengah badai. Angin seolah mendesak dari semua arah. Ombak menghantam tanpa henti. Ia bisa menyerah dalam sekejap jika hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi jika ia punya kompas dan navigasi yang benar, serta roh yang menuntun arah perjalanan, maka ia tetap berdiri. Meskipun badai besar menghadap. Begitulah hamba Tuhan. Ia tidak lemah, ia tidak padam, ia tidak runtuh, ia tetap setia sampai keselamatan sempurna digenapi. Karena roh Allah menopang,
menuntun, dan memampukan dia. Dan kita saudara-saudara sebagai gereja dan sebagai individu dipanggil untuk hidup dengan cara yang sama, yaitu bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan ego pelayanan, tetapi dengan ketekunan yang hanya mungkin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat 6-7 dikatakan demikian. Di ayat 6-7, Aku, Tuhan, telah memanggil engkau dalam kebenaran, telah memegang tanganmu. Aku telah menjaga engkau dan menjadikan engkau perantara perjanjian bagi umat manusia tentang terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari penjara, dan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan. Aku menjadikan engkau perjanjian bagi umat manusia, terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk membawa orang yang terbelenggu dari rumah tahanan. Nah, di sini saudara-saudara, kita melihat dimensi universal dari keselamatan yang dinyatakan Tuhan, yaitu bukan hanya Israel. Yang nyatakan Tuhan juga bukan hanya satu suku, bukan juga hanya satu bangsa, tapi disebut di sini bangsa-bangsa, yaitu seluruh umat manusia. Tuhan tidak menyelamatkan sebagian kecil dunia saja. Ia datang untuk semua orang yang terjebak dalam kegelapan rohani, semua orang terjebak dalam kebutaan batin, semua orang yang terjebak dalam penjara dosa, dan semua orang yang terjebak dalam rutinitas hidup yang kosong. Bayangkan saudara-saudara, saya coba ilustrasikan demikian. Seorang lelaki yang tumbuh dalam keluarga yang tidak pernah mengenal Tuhan, ia tahu tentang Tuhan, tapi bukan tentang kasih keselamatan. Ia bangun setiap hari, bekerja keras, pulang larut malam, mengulang hari seperti robot, namun ia merasa kosong. Ia bertanya, apakah ini seluruh hidupku? Kemudian ia bertemu dengan Kristus, Sang Terang. Perlahan, kegelapan yang memenuhi hatinya mulai tersingkap. Ia melihat tujuan hidup. Ia melihat pengampunan. Ia melihat pengharapan baru. Ia melihat relasi yang dipulihkan. Itulah misi umat Tuhan. Menghadirkan terang itu ke tempat-tempat tergelap dalam dunia. Ini bukan tugas eksklusif bagi para pendeta juga. Ini juga tugas setiap orang percaya. Yaitu orang percaya di sini adalah saudara-saudara di tempat kerja, saudara-saudara di sekolah, orang tua di rumah, juga setiap orang percaya di sini juga anak muda di komunitas sosial. Artinya juga kita semua yang menyatakan kasih Kristus di setiap relasi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita menutup perenungan hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk kembali ke bayangan awal khotbah ini. Bayangkan saudara-saudara sedang duduk, kalau saudara-saudara sedang duduk sendiri di ruangan yang gelap, di mana di ruang gelap itu, coba bayangkan listriknya padam, suara hujan deras di luar terdengar seperti ketukan waktu yang lambat, di tangan saudara-saudara ada lilin kecil, nyala apinya nyaris padam karena tertiup angin dari celah jendela. Saudara-saudara tahu dalam hitungan detik mungkin api itu akan mati. Namun datanglah seseorang tanpa suara, tanpa gemuruh. Ia tidak memadamkan lilin itu, melainkan menaunginya dengan telapak tangannya, memberi perlindungan dari angin. Ia tidak memarahi saudara-saudara karena tidak bisa menyalakan lampu. Ia tidak berkata, kenapa kau di sini? Ia hanya berkata, aku bersamamu, aku datang untuk menyelamatkanmu, aku datang, aku adalah terang dunia, aku tidak akan memadamkan nyalamu, aku akan membuatnya menyala kembali. Itulah Yesus, sang hamba dari Yesaya 42. Itulah cara Allah menyatakan keselamatannya. Lalu poin-poin apa yang kita pelajari di sini? Ada 5 poin yang kita pelajari.
dari Yesaya ini adalah, poin pertama adalah Allah masih bekerja di tengah kehancuran. Seperti disebutkan di ayat 1, lihat, itu hambaku. Israel merasa Allah sudah selesai dengan mereka. Tapi di tengah puing-puing, Allah menyatakan sesuatu yang baru. Begitu juga hidup kita. Tuhan belum selesai dengan kita. Di balik segala kerusakan, Dia masih bekerja. Poin kedua, Yesus adalah sang hamba yang dipilih, yang ditunjang, dan diurapi. Seperti ayat 1 adalah yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Yesus tidak datang karena kehendak manusia. Ia datang karena misi ilahi. Yesus bukan rencana cadangan Allah. Dia adalah rencana utama keselamatan. Poin ketiga adalah keselamatan Allah berbentuk keadilan yang memulihkan, bukan menghakimi. Di ayat 3 sebutkan, bulu yang patah tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya saudara-saudara, berapa banyak dari kita yang merasa patah, merasa rapuh, hampir menyerah. Tuhan tidak datang untuk mematahkan, namun Ia datang untuk memulihkan. Poin keempat, Roh Kudus memampukan hamba untuk bertahan sampai akhir. Di ayat 4 disebutkan, Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai. Saudara-saudara, artinya di sini adalah ketika pelayanan terasa berat, ketika iman terasa menipis, ingatlah ini, Tuhan Yesus tidak menyerah, dan Roh Kudus yang menopangnya juga diberikan kepada kita. Poin kelima adalah misi Allah bersifat universal dan holistik. Kita bisa baca di ayat 6-7, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa, yaitu untuk membuka mata yang buta, mengeluarkan orang dari penjara. Artinya saudara-saudara, keselamatan bukan hanya untuk satu bangsa, bukan hanya untuk satu kelompok, bukan hanya untuk satu jenis masalah. Tuhan menyelamatkan seluruh ciptaannya, seluruh manusia, dan seluruh aspek hidup, yaitu jiwa, tubuh, relasi, dan masyarakat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini Tuhan tidak menyuruh kita melakukan hal yang berat. Dia hanya berkata, lihat kepada Yesus, lihat kepada sang hamba, lihat kepada keselamatan yang tersedia. Apakah saudara-saudara mau melihat? Banyak orang hidup seperti buta rohani. Tidak mau melihat karena terlalu sibuk, karena terlalu kecewa, dan terlalu takut. Tapi hari ini saudara-saudara, Tuhan mengetuk hati kita. Lihat hambaku. Jika engkau belum percaya, hari ini adalah hari keselamatan. Jika engkau, bapak-bapak, saudara-saudara sudah percaya, hari ini adalah hari perutusan. Saudara-saudara, mari kita tutup dengan dua langkah konkret, yaitu jika saudara-saudara merasa seperti bulu patah atau sumbu pudar, datanglah kepada Tuhan Yesus. Buka hati saudara-saudara, jangan tunggu jadi kuat. Datanglah dalam kelemahan. Dia tidak akan menolakmu. Dia akan memulihkanmu. Kedua, jika saudara-saudara adalah orang percaya yang telah ditebus, Tuhan Yesus memanggilmu menjadi hambanya di dunia ini. Jadilah terang, bawalah keadilan, layani dengan roh. Jangan hanya melihat sang hamba, hiduplah seperti dia. Seperti kita demikian berdoa, Tuhan, kami telah mendengar suaramu melalui firman hari ini. Engkau memperkenalkan sang hamba, Yesus Kristus, yang membawa keselamatan dengan kelembutan, dengan kasih dan kuasa roh-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak mematahkan kami, tapi memulihkan kami. Hari ini kami mau melihat padamu. Kami menyerahkan hidup kami, pulihkan yang patah, nyalakan kembali iman yang pudar, dan pakailah kami gereja-Mu untuk menjadi terang bagi dunia. Begitulah saudara-saudara, saudara berdoa supaya dapat menjadi terang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Jadilah menjadi hamba-Mu ya Tuhan, di dalam ini, dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami menjadi terang buat orang lain, dan orang lain bisa melihat Engkau ya Tuhan, orang yang adalah Tuhan yang Maha Suci ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, doa ini Tuhan kami persembahkan di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.